Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Nah, sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini malam yang banyak ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu ibadah satu kali itu bisa dilipat gandakan, disamakan dengan beribadah selama 1000 bulan. Ya, kenapa seperti itu? Karena ini khusus hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Selain umat Muhammad tidak ada namanya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu khusus untuk umat Muhammad, bonus untuk umat Muhammad. Kenapa? Karena ya umat Muhammad itu umurnya pendek-pendek dan fisiknya juga pendek gitu. Itu. Kalau dulu zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya, nabi-nabi sebelumnya itu umurnya panjang-panjang umatnya. Ada yang 1000 tahun, ada 900 tahun. Itu panjang-panjang. Kalau umat Muhammad 60 tahun, 80 tahun itu sudah jarang-jarang orang itu ya. Ya, tetapi ibadahnya tidak kalah dengan orang-orang umat selain Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad. Jadi umat-umat dulu itu sebelum Nabi Muhammad umurnya panjang, jadi ibadahnya banyak. Dan di umat Nabi Muhammad umurnya pendek tapi banyak bonus. Nah, enak kan? Umurnya pendek, banyak bonusnya. Ya, kalau dihitung 1000 bulan itu antara sekitar 84 tahun. Nah, 84 tahun itu kalau kita dapat Lailatul Qadar 10 kali, berarti kan 800 tahun ibadah terus. Kan gitu. Ya, Lailatul Qadar banyak versi ya sebenarnya. Banyak yang menafsiri bahwa ada yang namanya Lailatul Qadar itu turunnya Lailatul Qadar itu yang masyhur ya, yang banyak ulama banyak mengajarkan itu 10 hari terakhir. Jadi mulai malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, malam 21 seperti malam kemarin, 21, 23, 25, 27 dan 29. Tetapi ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan. Karena apa? Memang dalam Al-Qur'an itu juga menerangkan bahwa tanggal 17 Ramadan itu Lailatul Qadar. Turunnya Al-Qur'an bersamaan dengan Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwa untuk menjaga-jaga, untuk supaya kita tidak terlewat dengan namanya Lailatul Qadar, itu kita jaga mulai tanggal 1 Ramadan. Itu sudah ada yang mengatakan seperti itu. Tapi itu masih lemah. Jadi sedikit pengikutnya. Yang paling banyak pengikutnya itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, malam-malam yang ganjil. Malam 21, 23, 24, 27, 29. Itu malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Itu yang paling masyhur, yang paling banyak orang
mencari yang namanya Lailatul Qadar. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asri awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh lebih bersungguh-sungguh melebihkan ibadahnya dibanding hari-hari sebelumnya, yaitu di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di 10 hari di bulan Ramadan itu Rasulullah melebihkan ibadahnya dibanding sebelumnya. Melebihi waktu-waktu lainnya. Itu berarti Rasulullah melebihkan waktunya daripada waktu sebelum 10 hari di bulan Ramadan. Ya, misalkan hari pertama sampai 10 itu biasa tarawih dan sebagainya. Terus 10 hari kedua, 10 hari ketiga yang terakhir, 10 hari terakhir itu Rasulullah sungguh-sungguh lebih melebihkan ibadahnya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Di dalam 10 terakhir itu diyakini oleh para ulama berdasarkan hadis ini Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Nah, tanda-tanda Lailatul Qadar itu bagaimana? Sebenarnya banyak versi juga. Ini ada kontroversi, tapi nggak apa-apa. Ini buat pengalaman saja, buat ilmu saja. Ya benar tidaknya kita juga nggak tahu kapan itu Lailatul Qadar karena itu disyirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang ulama-ulama, wali-wali Allah dulu itu ada yang bisa melihat karena kebersihan hatinya, kedekatannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala bisa membuka tabir mata batinnya bisa melihat yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, itu dititeni. Nah, dititeni. Jadi pas malam ini tanda-tanda seperti ini malamnya ada Lailatul Qadar. Ya, itu dititeni. Nah, orang-orang dulu seperti itu, tidak wes pokoknya malam itu enggak. Jadi dititeni. Jadi diingat-ingat, wah keadaan seperti ini malamnya biasa. Oh, malam seperti ini biasa. Nah, ini kok berbeda. Mulai pagi, siang, sore itu keadaan berbeda. Nah, ternyata malam bisa Lailatul Qadar turun. Karena bisa melihat memang real gitu. Jadi ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan karena kedekatannya wali, kedekatannya ulama, kedekatannya para musyarib gitu ya. Orang yang dibuka tabirnya oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat apa itu Lailatul Qadar. Nah, kalau Lailatul Qadar itu banyak malaikat turun ke bumi semuanya mendengarkan doa-doa orang yang ada di bumi. Tuh. Nah, kemudian untuk kembali ke langit melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri diantaranya kalau pagi hari, mulai pagi hari. Ini nggak bisa dijadikan ketentuan, tapi ini untuk pelajaran saja. Masalah benar tidaknya kita juga nggak tahu. Pas waktu itu dititeni, diingat-ingat. Ini malamnya seperti itu. Kalau pagi hari pas waktu mulai munculnya matahari terbit, ya matahari terbit itu nggak begitu silau. Jadi ya nggak mendung, tapi tidak begitu silau, ya merah kemerahan, terus nggak begitu silau. Terus nggak begitu banyak cahaya yang bisa menyilaukan mata. Itu pagi. Kalau siang itu tidak begitu panas walaupun dia cerah.
Nah, biasanya kan kita wah panas, hawane panas terus sumuk gitu kan. Nah, ungkep dan sebagainya. Nah, hari-hari itu tidak, ya biasa ya panas tapi tidak terlalu panas gitu. Nah, itu yang sulit ya, enggak panas tapi tidak begitu panas itu relatif kan. Nah, di sini dengan orang Arab ya berbeda. Orang Arab kalau di sini ya nggak panas sama sekali. Tapi kalau kita di Arab ya panas sekali luar biasa. Ya itu relatif. Tapi ini berdasarkan pengalaman saja. Nah, sore hari juga santai, angin nggak terlalu kencang, ya sepoi-sepoi sajalah anginnya. Jadi nyantai waktu itu santai dan keadaan sejuk gitu. Nah, itu tanda-tanda kalau pagi seperti itu, siang seperti itu, sorenya seperti itu. Nah, malamnya juga sama. Malam itu bisa hening gitu. Jadi tidak bisa apa namanya? Tidak seperti yang malam-malam yang lainnya, berbeda. Jadi memang kelihatannya sejuk, terus nggak begitu panas, nggak begitu gerah gitu. Yes, angin ya silir-silir gitu saja, menyilir itu enggak terlalu keras, tidak ada angin itu. Terus kemudian malamnya ya seperti itu tadi ya. Nah, ini dari untuk apa namanya malam-malam untuk mengetahui. Ya ini untuk pelajaran juga. Jadi tidak benar pas itu enggak selalu. Cuman ini karena kebiasaan ya. Orang-orang yang sudah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala luar biasa, wali-wali Allah, orang-orang kasih Allah itu bisa melihat Lailatul Qadar itu diingat-ingat, dititeni. Jadi misalkan ini berdasarkan Imam Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali yang sering kita sebut adalah Imam Ghazali itu ya. Lebih lebih apa familiar Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali itu mengingat-ingat, niteni. Jadi setiap apabila awal Ramadan, jadi pas waktu itu kita puasa itu ternyata itu bulan Ahad atau bulan Minggu, apa maaf, hari Ahad atau hari Minggu, gitu ya, hari Minggu atau dan hari Rabu. Kalau awal puasanya hari Minggu atau awal puasanya hari Rabu, itu prediksi Lailatul Qadarnya adalah malam 29. Hari Ahad atau hari Rabu. Hari Ahad atau hari Rabu itu prediksi Lailatul Qadarnya adalah malam 29. Yang kedua, malam apabila puasanya itu di hari awal puasanya itu di hari Senin, itu malam Lailatul Qadarnya di tanggal 21 Ramadan. Itu kalau Senin 21 Ramadan. Yang ketiga, hari Selasa atau hari Jumat. Kalau awal puasanya hari Selasa atau awal puasanya hari Jumat, itu prediksi ya, ini prediksi ya, nggak pas, nggak selalu pas, tapi kebanyakan ini ya. Ini adalah tanggal 27 Ramadan. Kalau Selasa atau Jumat awal puasanya adalah 27 Ramadan. Seperti yang hari ini, tahun ini. Tahun ini kita kemarin kan awal puasanya adalah hari Selasa. Hari Selasa kan, ya insya Allah kita ada Lailatul Qadarnya adalah tanggal 27 Ramadan. Ini kita tidak kelewatan ya. Tidak kelewatan, belum terlewat. Nah, maka tanggal 27 Ramadan kita malam 27 kita kencangkan. Kita itikaf dan sebagainya. Membaca Al-Qur'an, terus kemudian bersedekah dan sebagainya untuk beramal-amal ibadah di malam itu supaya nanti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang keempat adalah hari Kamis. Misalkan awal Ramadannya hari Kamis itu Lailatul Qadar jatuh di tanggal 29 Ramadan. Jadi malam 25 Ramadan. Hari Kamis 25 Ramadan. Hari Sabtu, kalau hari Sabtu adalah tanggal 23 Ramadan.
Nah, oke, saya ulangi lagi. Kalau hari Ahad atau hari Rabu, Lailatul Qadarnya tanggal 29 Ramadan. Hari Senin tanggal 21 Ramadan. Hari Selasa atau hari Jumat tanggal 27 Ramadan. Hari Kamis tanggal 25 Ramadan. Hari Sabtu tanggal 23 Ramadan. Ini prediksi, tidak pasti pas, tapi kebanyakan kalau orang diberi bisa melihat Lailatul Qadar itu diingat-ingat terus dititeni gitu ya, dititeni. Jadi setiap awal puasa itu di hari ini ternyata oh ini itu bisa diprediksi seperti itu. Nah, kalau malam-malam Lailatul Qadar itu kita diperbanyak untuk berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun. Yaitu doanya bagaimana yang sering kita baca setiap setelah tarawih itu biasanya. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu biasa yang sering kita setiap setelah tarawih kita membaca itu. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, kalau itu kita baca perbanyak terus untuk memperbanyak doa itu, insya Allah kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita yang sudah kelewat. Gitu dulu. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan bonus di bulan ini, di bulan Ramadan ini. Sekian dulu dari Pak Agus. Jangan lupa tulis komentar nama, nomor absen, dan kelas sebagai pengganti daftar hadir dari Pak Agus. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.